barulah dimulai takbir sampai dengan salam. Dan menariknya, itu pun ada maknanya. Jadi bukan ujuk-ujuk takbir, gitu kan. Kemudian setelah itu mengucapkan kalimat Allahu Akbar, lalu kemudian baca surat, ruku, i'tidal, sujud terus sampai selesai. Semua ada maknanya. Ada artinya, ada pedomannya. Dan dijelaskan makna tahapan-tahapan ini. Sampai ujungnya adalah, kalau engkau benar menjalankan seperti ini, kata Allah, akan ada dampak, feedbacknya pada dirimu, yang engkau bawa pada konteks berkehidupan secara sosial. Itulah tadi hubungannya, ibadah kita secara ritual, hubungan dengan Allah, hablum minallah. Lalu, setelah praktek ini berlangsung, keimanan kita dibuktikan lewat ibadah, wujudnya sholat, akidah, iman, pembuktiannya sholat, dampak dari sholat. Nah, ini di muamalah, ibadah sosial. Ini yang dimaksud utslu ma ukhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau sholatnya benar, ada evaluasi diri, ada perbaikan, ada ketundukan, tawadhu, maka muncullah kemudian langkah preventif dari berbagai tindakan yang buruk, fahsya, keburukan dari syahwat, maaf, zina, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata kotor, jorok, gitu kan? Mungkar, hal yang diingkari, menipu, buat hoax, kan? Merendahkan orang, saling mengancam, ya, apalagi sampai ke perampokan, pembunuhan, dan sebagainya. Standar keberhasilan orang sholat, itu dilihat pada aspek sosialnya. Ya, jadi kalau ada orang yang terlihat sholat, tapi ternyata bermasalah dari aspek sosialnya, ini menunjukkan ada yang belum sempurna dari sholatnya. Ya, karena mengcompare itu, jangan dilihat, ya, untuk apa sholat kalau begini? Bukan. Ada orang sholat berubah jadi baik. Ya kan? Umat terburuk di jahiliyah dengan semua potensi keburukan. Yang dilatih sholat jadi baik. Ya, jadi kalau peci nggak cukup dengan kepalanya, jangan kepala dipotong. Ya? Nah, di-compare. Ini kenapa bisa begini? Apa yang didapatkan? Ini ada yang sempurna dalam penjabarannya, ada yang tidak sempurna dalam pembelajarannya. Makanya yang dijelaskan kepada kita semua. Nah, untuk itu ketika disebutkan sholat, nah, kenapa 5 waktu? Ya? Nah, itu sudah kita jawab. Kenapa gerakannya begini? Sudah kita jawab, bahkan secara detil. Dari mulai bersedekap, kenapa tangan yang kanan menutup punggung yang kiri? Ini maksudnya apa? Ada maknanya. Kenapa ada yang digenggam? Kenapa disimpannya di dada di sini? Kenapa misalnya tidak di tempat yang lain? Ada penjelasannya. Dan itu dijelaskannya, paling menarik adalah dalil secara ritualnya, lalu penjelasan rasionalnya. Dan menariknya, penjelasan rasional ini diawali kadang-kadang dengan sebuah peristiwa. Ada peristiwa begini, hikmahnya begini. Turunlah kemudian menjadi gerakan atau bacaan yang ditunjukkan lewat sholat. Ini sesuatu yang indah. Ya, yang kesimpulannya adalah mustahil ada manusia yang bisa berkreasi merangkai semua gerakan dan bacaan. Ini sangat mustahil. Ya, ini menunjukkan bahwa ini satu kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Ya, bagaimana dalilnya bisa dilacak, referensinya ditemukan, kemudian juga contohnya bisa kita temukan, situsnya masih ada sampai dengan sekarang, ya kan? Dan ini yang paling menarik, semua praktiknya seragam, semuka bumi. Ya, jadi tidak ada misalnya begini, di Arab orang sholat pakai bahasa Arab, lalu di Amerika pakai bahasa Inggris, di Indonesia pakai bahasa Indonesia, atau di daerah pakai bahasa daerah, itu nggak ada. Ya, jadi kalau ada satu hal yang di setiap tempat itu dipraktekkan dengan cara yang beda-beda, ini menunjukkan tanda awal bahwa itu kreasi manusia. Ya, karena manusia itu punya ya, satu ciri khas, ya, ciri khas tertentu. Di antara ciri khasnya adalah karya-karya manusia itu selalu memerlukan adaptasi. Ya, bikin novel bagus kan diterjemahkan. Ya, dari terjemahan itu baru dia bisa akses dan sebagainya. Ya, ini yang paling menarik, dipakai ibadah, tapi ibadahnya semua sama. Di Arab melakukan begitu. Ya, di Arab dari mulai takbir sampai salam sama bacanya dengan yang di Afrika, dengan yang di Amerika, dengan yang di Indonesia. Siapa manusia yang bisa membuat semua ini dengan seragam, dilakukan 5 kali dalam sehari, bacaannya sama, dan dia punya makna. Ini poin besarnya, dia punya makna, punya dampak dalam kehidupan. Ini mustahil ada karya manusia demikian. Ini menunjukkan satu kebenaran dalam risalah Islam.